Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bosku, gimana ini? Kita tetap terapkan di era pandemi dengan protokol kesehatan. Nah, oke. Mas Anto, ini gimana? Ini kalau kita lihat di ini kan ada potong rambut nih. Nah, potong rambut. Ini Mas Anto katanya punya usaha barber home ya? Iya, Pak. Wah, mulai kapan itu barber home itu Mas Anto? 2 bulan. 2 bulan ya? Wah, luar biasa. Ini Mas Yanto ini buka barber home, motivasinya apa dulu? Seneng, Pak. Oh, seneng? Iya. Dimulai dari hobi ya? Kan punya 2 anak cowok tuh, Pak. 2 anak cowok. Saya mikirnya kok nggak saya nyoba sendiri gitu, Pak. Terus nyoba beli alat itu 100.000, Pak. Pas itu Terus 100.000. saya nyoba, kok seneng. Ya. Ada tetangga minta tolong, tak kerja ya, Pak. Itu gratis pas itu. Anak kecil, Pak. Iya. Berlanjut, Pak. Wih, Cuman kan harus belajar sih, Pak. betul. Tapi Mas Yanto ini mulai apa ya? Mulai bisa motong kapan? Setelah ada niat untuk belajar itu, Pak, jadi seneng, Pak. Oh, gitu ya. Jadi Mas Yanto ini punya usaha barber home. Nah, barber home ini menjadi salah satu media rintisan usaha Mas Yanto. Nah, Mas Yanto ini diawali dengan semangat kerja yang dimiliki salah satunya melalui program motong rambut anaknya. Lalu motong rambut tetangga. Tapi ada diizinkan itu. Anaknya mau? Oh, anaknya mau. Ini sudah atas izin anaknya. Jadi anaknya mau. Jadi bukan asal comot, kamu tak potong, tidak. Jadi memang Mas Yanto ini keren. Jadi pertama lakukan protokol kesehatan dulu, terus minta izin, setelah itu diizinkan baru dipotong gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, Mas Yanto, ini kalau sekali potong berapa? Kalau boleh tahu biayanya gitu. Dulu kan pernah Ongkosnya. penawaran tuh, Pak. Ya, Datang sekali gratis, datang sekali gratis. 2 kali bayar 5.000 kan. 2 kali bayar 5.000. Oke. Terus ada yang datang 2 kali. Terus yang 3 tuh kan saya masih promo. Ya, masih promo. Saya rencana tahun depan baru bayar gitu. Oh, jadi promonya ini sampai akhir tahun nih. Rencana kan gitu. Oh ya, luar Ternyata biasa. nggak mau juga, Pak. Oh gitu. Dia bayar. Dia bayar. Oh, jadi sudah dikasih 5.000, promo, Pak. tapi sudah dikasih promo tapi tetap maunya bayar. Iya. Wah, keren, luar biasa. Ini apa yang dilakukan oleh Mas Yanto ini memang promo, tetapi ternyata pasien pasien ya, istilahnya pelanggannya ini tetap mau bayar 5.000 ya. 5.000, alhamdulillah, wa syukurillah. Ini rezeki anak soleh Mas Yanto. Rezeki anak soleh. Jadi memang Mas Yanto ini berusaha memberikan layanan prima melalui barber home-nya. Di mana Mas alamatnya? Di Jaten, Pak. Jaten. Desa Bulu. Desa Bulu, Jaten, Karanganyar ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kalau posisinya itu di Desa Bulu, Jaten, Karanganyar. Jadi teman-teman komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, kalau pas ke Karanganyar, khususnya ke Jaten atau di Solo, silahkan bisa kunjung ke barber home-nya Mas Yanto. Ini memang Mas Yanto itu pekerja keras yang hebat dan luar biasa. Di sela-sela istirahatnya di rumah, kalau sore setelah pulang kerja itu membuka warung barber home-nya, warung kreatif. Nah, ini saya katakan warung kreatif karena ini muncul dari ide kreatif Mas Yanto di sela-sela kondisi pandemi, lalu untuk menambah penghasilan, untuk mempertahankan hidup dan memberikan nafkah kepada keluarga, yakni membuka usaha barber home. Ini layak diacungi jempol bahwa setiap ikhtiar, setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini dilakukan Mas Yanto. Nah, Mas Yanto kalau sudah 2 bulan berjalan, ini pelanggannya sudah dapat berapa? Kalau yang udah kembali itu sekitar 4 orang. 4 orang ya? Tapi kalau jumlah orang yang sudah saya potong, Ya. itu bisa 25 sampai 30 orang. Wih, luar biasa. 25 sampai 30 orang 2 bulan ya. 2 bulan sudah sekitar 30 pelanggan. Nah, kemudian Mas Yanto kalau memberikan layanan prima agar para pelanggan balik lagi dengan apa? Itu, Pak, saya kan waktu itu kan ada tentara datang. Ya. Saya kasih potong, Pak. Hmm. Cerita kalau
kalau yang di luar tuh mahal gitu loh, 15 sampai 20 yeah. per shot. Terus nyoba, terus saya kerjakan lah Pak. Berapa Mas? 5.000 gitu. Loh kok murah? Enggak apa-apa Pak, saya nggak cari uang, saya link dulu. Wah, luar biasa. Terus saya juga sudah banyak pekerjaan ini untuk yang di rumah aja Pak. Oke, luar biasa. Jadi memang prinsipnya Mas Pianto ini keren. Jadi memang bagian yang memang dia lakukan adalah membangun link, membangun kerjasama. Jadi dengan begitu memberikan layanan prima kepada para pelanggannya, insya Allah nanti akan kembali menjadi pelanggan tetap, dan itu yang akan senantiasa memberikan kontribusi nyata pada Mas Yanto. Sehingga kalau kita lihat usaha dan ikhtiar Mas Yanto ini, perjuangan beliau untuk bisa mewujudkan mimpinya punya usaha sendiri akhirnya terwujud, dan sekarang sudah berjalan 2 bulan. Jadi untuk generasi-generasi Indonesia, untuk generasi-generasi masyarakat di seluruh Indonesia, silahkan bisa membuka berbagai ikhtiar usaha, memulai dari yang senangi. Jadi dari hobi yang sukai, yang suka buat makanan ya makanan, yang buka potong rambut ya potong rambut. Karena potong rambut ini insya Allah pelanggannya nggak akan berhenti ya. Jadi kan setiap manusia masih ada pasiennya, ada pelanggannya. Ya keren. Ini Mas Yanto ini memang kreatif ketika dia sudah menerapkan keterampilan abad 21, karena hidup di zaman abad 21. Jadi keterampilan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian kolaboratif dan komunikatif. Dan itu menjadi salah satu media Mas Yanto untuk menunjukkan keterampilan berkomunikasi melalui potong. Wah, ini gaya potongnya Mas Yanto, gaya potong yang paling keren apa? Ini kapan-kapan saya harus nyoba ini berarti. Iya. Kalau potongan itu Pak, gundul kan nggak ada ilmunya. Iya, pokoknya digundul gitu ya. Iya, wah, saya bisa juga itu. Wah, ini berarti saya bisa menjadi salah satu tenaga potongnya Mas Yanto ini ya. Tapi yang jelas kan saya masih proses belajar itu Pak. Jadi saya sukanya yang ada motifnya Pak. Jadi ada seni tebal tipisnya. Jadi nanti itu akan pendeknya itu. Menggunakan rasa ya. Sebenarnya sih potong itu kayak melukis sih Pak. Cuma medianya kan rambut. Gitu jadi ya. 3 dimensi kita ngelihat gambar. Kita langsung ke praktekkan. Iya, dipraktekkan. Oh gitu ya. Jadi memang kadang sebelum motong saya tawarkan Pak, gambarnya mau yang mana. Oh gitu ya. Mas Yanto punya aneka gambar gitu. Ada 4 sih Pak, belum 4. Oh iya. Saya tawarkan dulu mah yang mana, tapi nanti kan belum 100% mendekati benar, cuman hampir sama. Luar biasa. Jadi memang Mas Yanto ini menunjukkan kreativitasnya untuk betul-betul bagaimana bisa membuat kreasi seperti melukis. Medianya kepala. Hati-hati loh Mas Yanto ya. Ini kepala orang loh. Nanti itu kepala tentara, hati-hati loh. Nanti kalau salah bisa di gitu ya. Sehingga posisi ternyata butuh mental juga Pak. Gitu ya. Butuh mental juga ya. Jadi memang kalau kita mentalnya enggak ya enggak berani Pak. Gitu ya. Memang betul. Jadi memang Mas Yanto ini betul-betul sedang merintis baik dari psikologis maupun juga komunikasi dengan para pelanggan, dan semoga Baber Home ini betul-betul nanti akan bisa menjadi media pengembangan usaha Mas Yanto di rumah setelah bekerja, di sela-sela bekerjanya, mungkin di hari libur dan sebagainya. Dan ini semoga nanti akan betul-betul membawa berkah untuk Mas Yanto dan kawan-kawan. Sukses untuk Mas Yanto dan keluarga. Semoga menginspirasi generasi muda yang lain, dan Mas Yanto tetap hebat dan luar biasa. Luar biasa Mas Yanto. Ini kalau kita lihat model potong rambut pun juga macam-macam ya. Kita tunjuk sana Mas Yanto, luar biasa. Jos gandos katos. Ya, sukses.